Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Cerita kekejaman PKI, bumi hanguskan kampung Kauman. Pada hari Senin Legi, 20 September 1948, tiba-tiba datang sebuah truk yang berisikan orang-orang PKI, laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan sekonyong-konyong berteriak keras kepada seluruh penduduk Kauman. Dia mengatakan bahwa salah seorang anggota PKI telah mati terbunuh di kampung Kauman. Di atas truk memang ada mayat yang dibungkus kain dan hanya kelihatan kakinya saja, kata Parto Mandoyo. Yang ketiga itu menjadi pengusaha mebel dan makanan di Kauman. Dia menceritakan bahwa perempuan yang berteriak tadi menginginkan ada penduduk Kauman yang mengakui telah membunuh salah seorang anggota PKI. Namun, tak satupun penduduk Kauman yang mengakuinya karena mereka memang tak merasa pernah membunuh satu orang pun. Akhirnya, rombongan PKI pergi meninggalkan ancaman akan membumi hanguskan kampung Kauman. Ini adalah taktik licik mencari pembunuh ala PKI, karena sebenarnya ingin menjebak lawan-lawan yang akan menghalangi pemberontakan mereka. Pada hari Jumat Kliwon, 24 September 1948, PKI seperti kerumunan lebah yang menyerbu kampung Kauman. Rumah-rumah dibakar sehingga seluruh penghuni keluar dari persembunyian. Waktu itu seluruh warga laki-laki Kauman ditawan dan digiring ke Muspati setelah tangan mereka ditelikung dan diikat dengan tali bambu, tutur Parto Mandoyo. Dalam aksi pembumi hangusan kampung Kauman itu, tak kurang dari 72 rumah terbakar dan sekitar 149 laki-laki digiring ke Muspati. Dari Muspati, seluruh tawanan dimasukkan ke dalam gudang pabrik rokok, kemudian diangkut dengan lori milik pabrik gula ke kawasan Glodok. Dari Glodok, kami dipindahkan ke Geneng dan Keniten. Tetapi sebelum disembelih, kami berhasil diselamatkan oleh tentara Siliwangi, ujar Parto Mandoyo tentang peristiwa mencekam itu. Pembakaran kampung Kauman pada dasarnya merupakan bagian dari aksi PKI untuk memberangus pengaruh agama Islam di tengah masyarakat. Sebab sebelum aksi pembakaran itu, Madrasah Pesantren Takeran juga telah dibakar beberapa saat setelah Kiai Imam Mursyid tertawan. Pesantren Burikan pun tak luput dari serbuan PKI. Kemudian para tokoh-tokoh pesantren seperti Kiai Kenang, Kiai Malik, dan Mulyono dibantai di Patokan. Korban lain dari kalangan ulama yang dibantai oleh PKI adalah keluarga pesantren Kebonsari Madiun. Ahmad Dainuri, putra Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi dari pesantren Mojopurno, menceritakan bahwa ayahnya adalah putra sulung Kiai Kebonsari. Menurut Dainuri, ayahnya ditangkap oleh PKI bersamaan dengan ditangkap Bupati Magetan. Sementara adik kandung ayahnya, Kiai Haji Imam Sofyan yang menjadi pimpinan pesantren Kebonsari, ditangkap PKI bersama dengan dua putranya yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani. Jadi setelah pemberontakan itu meletus, pesantren-pesantren sudah benar-benar kehilangan pimpinan, simpul Dainuri. Setelah Magetan, aksi keganasan PKI berlanjut di Trenggalek, Surabaya, dan Kediri. Di Trenggalek, PKI juga melancarkan terornya. Mereka menyiapkan belasan jerigen bahan bakar serta telah menempatkan dinamit di bawah seluruh tiang Masjid Agung Trenggalek yang siap diledakkan. Namun, imam masjid tersebut, Kiai Haji Yunus, tak beranjak dari mihraj tempat suci itu. Tepat jam 12 malam, dia diseret keluar masjid, dicampakkan ke halaman oleh PKI. Setelah itu, masjid bersejarah nan megah itu dibakar dan diledakkan sampai musnah rata dengan tanah. Itulah tadi ulasan singkat kami dari kekejaman PKI membumi hanguskan kampung Kauman. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.